نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk memuji orang yang dikasihi oleh Sayyidina Muhammad. Perkumpulan yang seperti ini menimbulkan berkah di kampung. Perkumpulan yang kaya ini menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang kaya ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang kaya ini adalah perkumpulan yang dipenuhi dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang kaya ini juga yang membawa kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Perkumpulan yang memuji Sayyidina Muhammad akan mendapatkan hasil bersama dengan Sayyidina Muhammad. Perkumpulan yang mana di sana dipuji Sayyidina Muhammad untuk membahagiakan hati baginda Muhammad akan mendapatkan hasil kebersamaan dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita terkumpul lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang baik insyaallah lah. Dengan firman-Nya, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan Engkau maha luas ampunannya. Ya Allah, kada keluar daripada majlis ini kita kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kebaikan di atas dari kebaikan tak ada kebaikan. Di atas daripada kebaikan itu berataan adalah rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gadang? Karena amanya kita jatuh cinta lawan Sayyidina Muhammad, maka kita pasti akan jatuh cinta siapa gadang yang menciptakan keindahan dan kebagusan Sayyidina Muhammad. Itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kada mungkin kau mau umpati fattabi'uni kecuali ada rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, amun kamu bujur cinta kepada Allah, fattabi'uni ya Sayyidina Muhammad. Umpati aku kayak hendak mau umpati amunnya kita kada ada rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Paling kada sekecil sebesar apa cinta kita lawan Sayyidina Muhammad, seitu juga kita kau mau umpati Sayyidina Muhammad. Maka jadi ulama ada 3. Salah satu ulama tersebut yang menjelaskan ini adalah Qadhi Iyad yang pengarang kitab Asy-Syifa. Jadi beliau ada 3 perkara untuk orang mendapatkan hakikat cinta itu. Perkara yang pertama yaitu keserasian dalam diri kita. Serasi lawan diri kita. Apa misalnya kita itu ketuju warna habang, kita pasti jatuh cinta lawan warna habang. Itu orang amunnya hendak mendapatkan rasa cinta tadi. Kita ketuju makan mangga, ada keserasian antara kita lawan mangga. Apa kita ketuju makan mangga itu jar keserasian di dalam diri kita. Kita ketuju lawan orang yang bungas, misalnya orang yang anak kawin, melihat pang dulu muhanya tunggu lah mudah-mudahan yang belum kawin cepat insyaallah. Yang mengaminakan yang sudah kawin lain lagi kisahnya nih. Ada keserasian lawan diri kita. Lawan diri kita tuh ada keserasian. Kita ketuju pulang ketuju lawan sesuatu yang indah, pemandangan yang indah. Serasi benar lawan diri kita tuh aku nih ketuju benar lawan dunia pesawahan, adem, kada banyak bising, kada tapi banyak rigat, sesawahan,
melihat orang mau unjun. Melihat apa pulang, melihat sungai. Itu keserasian di dalam jiwa raga kita. Yang kedua, kesesuaian di dalam akal. Ini ada kesesuaian di dalam diri kita, ada sesuai menurut akal kita. Menurut akal itu kayak apa contohnya? Menurut akal ini, jar ulama, kesesuaian kita menurut akal, pian tulah milih Sayyidina Muhammad kah milih setan kah? Pian tuh ketujuh lawan orang soleh kah, ketujuh lawan orang yang fasik kah, lawan orang yang ahli maksiat kah? Secara akal pasti orang itu ketujuh lawan orang nang baik, orang yang soleh, cinta lawan ulama. Amunnya kada cinta lawan ulama, berarti akalnya kada waras. Ini ketujuh lebih ketujuh lawan pemain bola daripada lawan habaib misalnya, atau lawan ulama, atau lawan orang-orang yang soleh. Lebih meninggiakan. Menjatuh cinta itu biasa aja lah, jangan terlalu benar. Ketujuh aja, tapi jangan sampai mendarah daging. Cinta benar tok masuk ke dalam hati. Biasa aja, ketujuh aja. Kenapa garang? Karena itu secara akal itu pasti orang tuh ketujuh lawan orang yang soleh, ketujuh lawan waliullah, ketujuh lawan para habaib dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ketujuh lawan orang yang ahli maksiat. Siapa yang ketujuh lawan ahli maksiat, maka ia tergolong dengan ahli maksiat, bahkan ia mendapatkan dosa dengan cintanya kepada ahli maksiat. Itu amunnya akalnya si akalnya waras. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lain dalam diri kita. Tadilah keserasian di dalam diri kita, keserasian dalam akal. Yang ketiga yaitu kebaikan orang lain. Pian tola ada orang baik benelon pian, masa pian kada ketujuh loninya? Adalah orang baik lawan kita saban hari memberi, guru 1 juta memberi sehari. Aku muar bener lawannya tuh, jadi kenapa ini memberi aku 1 juta saban hari? Mustahil, cari jadi mana aja pastinya ketujuh. Jangankan itu memberi setiap hari nasi bungkus jen, kau dosa 1 juta. Kebaikan orang lain. Lalu jar qadiyat, amun hendak tahu berataan keserasian jiwa, keserasian akal lawan kebaikan orang lain dikumpulkan, itu berataan ada di dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam diri Sayyidina Muhammad? Keindahan, muhanya bungas. Napa pulang keserasian diri kita lawan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad memikirkan kita terus, ummati. Kita kau sembahyang berkat Sayyidina Muhammad, kita kau berpuasa berkat Sayyidina Muhammad, kita kau baca Al-Quran berkat Sayyidina Muhammad, kita kau melajari pulang Al-Quran berkat Sayyidina Muhammad. Kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang melajari, kita kau majlisan, kita diampuni dosa berkat Sayyidina Muhammad, kita sebaik-baik umat berkat Sayyidina Muhammad. Kebaikan apa lagi nang kada lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akal, secara diri, keserasian diri lawan akal, lawan kebaikan yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad, pian rasakan di dunia ketika pian hendak meninggal dunia, ketika pian dalam kubur, ketika pian kena di hari kiamat. Nang kaya apa jasanya Sayyidina Muhammad, nang kaya apa kebaikannya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salah satunya kita ada kawa membalas jasanya Sayyidina Muhammad. Paling kada kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Muhammad. Ketujuh lawan ilmu baginda Muhammad. Ketujuh berakhlak dengan akhlaknya baginda Muhammad. Solusi berataan yang ada di dunia adalah membaca salawat, ilmu dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu rajin, berakhlak Sayyidina Muhammad. Ketujuh mbah tu pulang banyak membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan tuh pasti kembali wadah kita seorang. Ada dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya ada seseorang, ada bebinian boy, inya tuh munnya bemasak bro, gasan bininya, gasan keluarganya, amunnya bemasak 4, bemasak 5 kah 6 tuh dilabihinya tak. Gasan apa nang labihannya? Yang labihannya ini kena diandaknya di jendela rumah tuh, diandaknya bertulisan, siapa yang fakir dan kelaparan silahkan ambil.
Itu saben hari nang itu amunnya bemasak, misalnya bemasak lah maulah wadai untuk misalnya berapa misal atau menukar kah 10, oh ini 10 ini kesan keluarga aku nah ini dilabihakannya guru 12 kah tak 13 kah, jadi yang 3 butung di andaknya dia di jendela rumah saban hari sebulanan diintihi bebinian tadi, kenapa jadinya nitu aja pakir miskinnya yang mengambil. Maka selama sebulan nih guru yang disambatnya apa? Yang disambatnya kebaikan ikam kembali ke wadah ikam, keburukan ikam kembali ke wadah ikam. Jakanya itulah jelbiniannya itu menyambat kebaikan kembali ke kebaikan, itu wajar. Tapi amunnya keburukan ikam kayaknya kembali wadah ikam juga tersinggung. Jelbinian tadi bulah pai kenapa jar? Ini muyak aku sudah ini itu aja sebulanan ini yang mengambil mbah tuh pulang menyambet nangka itu pulang udah aku racuni jadi ya aku racuni tahu ya pokoknya. Ini jangan dicontoh lah, yang diracuninya jangan dicontoh ya. Sekali diracuninya guru handak maandak ke jendela tegeretek hati, ya Allah aku sebulanan ini nabas sedekah karena inya menyambet nangka itu aja lah aku jadi hendak membunuh inya kada jadi. Udah kada jadi sudah, nah ini aku masakan banyak lagi pada yang biasanya dan nyaman lagi pada biasanya ya udah akhirnya yang beracun tadi dibuang, akhirnya yang bagus dan tak nyaman dijulung di jendela, akhirnya yang itu juga yang ambil sekalinya yang pengemis tadi, tapi anehnya biasanya dimakannya ini kada dimakannya. Woi sekalinya pengemis ini waliullah kekasihnya Allah, waliullah, hati-hati. Makanya pernah waktu duha tuh namanya ada orang minta-minta pernah coba camping ya orangnya, hati-hati kalau pernah malaikat atau hamba Allah Ta'ala yang solehin waktu duha, hati-hati. Atau pagi pernah nyapu-nyapu aja orangnya, ambil sampah aja orangnya atau apa kalau tahu bang sekalinya waliullah. Jangan kada di amunnya minta jangan kada dibari, biar bahasanya bari pisang sebuteng, biar bahasanya asal jangan bari 100 rupiah 100 rupiah kada payu lagi itu kada paynya bari 1000 kah bari nya kada ada kurang bang yang gesan disedekahkan tuh kada mau kurang, insyaallah kada mau kurang. Udah akhirnya menyambat pulang, terima kasih kebaikan pian kembali wadah pian, keburukan pian kembali wadah pian. Udah berlalu udah jadinya kada apa-apa juga sudah muyak dah saben hari mendengar neta. Akhirnya berjalan datang nang anak kurus karing, sekalinya anaknya hilang setahun, anaknya tadi hilang setahunan. Gembiranya luar biasa nang mama tadi, ya Allah nak ikam kemana aja nak kurus awak nang kaini ulun main tadi nah ulun parak meninggal dunia sudah, kelaparan benar sudah ulun kelaparan benar. Pokoknya kada tahu kisah lagi sudah, sekalinya ada pengemis bawa akan roti nyaman benar. Sekalinya pengemis yang mengambil wadah sidin tadi, coba jakanya diracuni siapa yang mati? Jakanya yang dijulung binian tadi yang beracun, keba siapa yang mati? Anak sidin nang mati, jadi bujur jangan keingatan nang mama tadi. Oh bujur jadi pengemis tadi, ini pengemisnya waliullah ya, apa kada tahu? Oh bujur jar bininya, jar yang binian tadi. Kebaikan kembali kepada seorang, kejahatan kembali kepada imunnya hendak meracuni, hendak meracuni pengemis, sekalinya kan dimakannya, dibariakannya gasan. Orang yang kelaparan, sekalinya yang kelaparan tadi adalah anaknya yang hilang setahunan. Intinya nih kebaikan tuh kena kembali wadah pian, kejahatan tuh kena tabulik wadah pian juga. Ya mudah-mudahan kita berdatang jadi hamba Allah Ta'ala yang baik, insyaallah lah, baik di dunia baik di akhirat. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu parak lawan orang-orang nang baik. Orang-orang nang baik adalah orang yang pandai membalas jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Nah itu orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan engkau maha luas ampunan. Allah Ta'ala luas benar ampunan. Jangan pernah merasa kita itu kada diampuni oleh Allah. Nang kayak apa aja ganalnya dosa kita, nang kayak apa aja kita merasa dosa kita ganal. Jangan sampai kita bersangka buruk lawan Allah. Ini kena kayak itu toh Allah Ta'ala ini ampuni juga kah lawan unda. Allah Ta'ala ini apa ngarannya nih, menjauhkan jiwa kah aku dari api neraka. Allah Ta'ala ini kena melulusakan jiwa kah permasalahan aku nih. Jangan suudzon lawan Allah. Wasi'ul maghfirah. Allah Ta'ala itu maha segala-galanya, maha pengampun, luas benar ampunan Allah. Itulah al-lamam, artinya dosa kecil yang nyaris tidak dapat dihindari oleh hamba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadilah pantas kita mencintai Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad adalah orang yang baik benar lawan kita. Kita umpati Sayyidina Muhammad baik juga kita lawan hamba Allah. Nang kayak apakah orangnya hamba Allah tah? Orangnya halus kah? Orangnya ganal kah? Orangnya non muslim kah? Orangnya ahli maksiat kah? Orangnya kada bungas kah? Orangnya bungas kah? Orangnya kurus kah? Orangnya lama kah? Orangnya nang kayak apa aja? Inya tetalnya adalah hamba Allah. Kita disuruh baik terus lawan hamba Allah. Kita kada pandang hambanya, kita pandang inya itu ampun Allah. Kita kada pandang orangnya kada, tapi kita memandang tetalnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Nah ini secara akal sama aja Allah Ta'ala orang yang baik lawan orang yang berhancur di muka bumi. Kita cinta yang mana? Cinta lawan orang kafir, orang Korea orang kafir kada pernah sujud lawan Allah, lebih cinta bubuhannya daripada cinta lawan bubuhan orang-orang soleh. Foto bubuhannya diandaki di rumah, nah foto orang soleh kan ada diandaki. Foto pemain bola ada aja kadanya menangati main bola apa enggak ada. Apa mah andaki foto. Makanya jelas sebagian ulama salah satu orang itu ngalih benar sakaratul maut, di rumah itu ada foto-foto terbuka aurat atau di sana ada foto orang-orang kafir. Malaikat tuh ada mau Malaikat kada mau barak. Tuh Sayyidah Khadijah hendak mengetahui ini bujur kada Jibril nih. Bepacul apa nih? Bepacul orangnya pintar. Bepacul apa nih? Hijab. Oh soalnya dasar kada mau masuk nih. Oh berarti bujur ini yang datang kepada Sayyidina Muhammad adalah malaikat kada syaitan jadi Sayyidah Khadijah. Itu amunnya orang tuh lah hendak sakaratul maut yang bebiniannya berkerudung berataan tutup aurat berataan. Nih kasihan keluarga, kasihan abah mama misalnya. Seorang menghadapi sakaratul maut, mama lawan abah sekalinya aurat terbuka dalam rumah juga aja kadanya masalah dalam rumahnya, malaikat kada mau beparak batutup berataan aurat baca yasin. Nah itu kalau tutupinnya turun rah nih baca yasin juapang tapi di hadapan foto orang kafir kada juga beparak juga. Malaikat rahmatnya hendak mana malaikat tuh beparak lawan orang yang baca yasin, sekalinya ada gambar orang kafir. Oh sekalinya orangnya benci benar lawan orang Islam pulang, memusuhi pulang lawan orang Islam pulang. Mana kayak apa? Ayo kita ubahi pulang jatuh cinta kita ini apakah sama aja Allah Ta'ala orang-orang yang berbuat baik amilus solihat kal mufsidin, orang yang menghula hancur di muka bumi kada sama. Orang yang beriman dan mengerjakan itu telah kita telah menghadapi si keluarga, menghadapi sakaratul maut keluarga, amunnya kawa jangan tabuka aurat. Malaikat rahmat tuh kada mau tuh yang ngalih benar kayaknya tuh meninggalnya ngalih benar. Nah itulah ya Allah, mudah-mudahan berataan kita mati husnul khatimah, berataanlah dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, beriman dengan mengerjakan amal-amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
Ini secara akal tadi, secara akal. Itulah, yakni kami tidak menjadikan mereka sama di sisi kami. Jalla Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, dzurriyyat kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa zahir dan batin. Inilah yang tiga tadi, itulah yang tiga tadi. Emang alih pang perlu proses. Kita ini sudah tenggelam benar lawan hubud dunia, ngaku aja karena kita kurang menuntut ilmu. Hubud dunia tuh banyak benar. Jadi melihat duit lawan melihat Quran. Nah ada Al-Quran tak buka, ada duit 1 juta. Pak ambil yang duit 1 juta kata baca Al-Quran enggak? Duanya mau pasti kalau duanya orang salah udah pilih itu salah satu aja, mau udah duanya. Nah, kita mengaku aja kalau lah, tapi itu proses paling kita tahu dulu yang kayak ini barang kayaknya ketika hendak sakaratul maut kita dibukakan oleh Allah Ta'ala, dikaruniai oleh Allah Ta'ala yang kada kita cintai, yang hanya kita cintai adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya garing, ingat garing bahaku bahari dasar uyuh jual lawan dunia akhirnya udah apa ngarannya nih ya tebaring nang kayak ini begarak ada mana harta unda, mana kekuatan unda, mana harta yang unda cari-cari. Sekalinya yang bermanfaat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu berkat tahu tuh, berkatnya pernah hadir majelis ilmu nang kayak itu tuh. Yang punya kada tahu lalu hendak meninggal tuh ya tuh mencari pemobil kayak perumah. Kayak itu, inya kena begarang, inya kada ada cahaya ilmu, hendak tahu kena fadilahnya nina, kena ada tidak? Nah, pas sudah hendak hari-hari Tuhan tuh timnya rajin aja ke majelis, rajin aja mendengarkan kisah Sayyidina Muhammad, rajin aja mendengarkan ilmu. Nah, kita sampai jam berapa? Dimakan anak satu mata aja tadi kita nih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itulah, yakni kami tidak menjadikan mereka sama di sisi kami, baik di dunia maupun di akhirat. Ya mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan kita hati kita ini bujur. Ya Allah, sekalipun itu detik-detik kami hendak berjumpa dengan Engkau, ya Allah berikan kami bujur-bujur hakikat cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan kami hakikat cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan kami hakikat cinta kepada Sayyidina Muhammad, karena hakikat cinta kepada Sayyidina Muhammad membawa kepada hakikat cinta kepada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir disayangi oleh Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang hadir disayangi oleh Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan keluarga kita, dzurriyyat kita, dan orang kampung kami berataan, ya Allah dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Ya Allah jadikan kampung kami jadi kampung kebanggaannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim